Yang malu Bu Sri Mulyani lagi aja. Institusinya di bawah Kementerian Keuangan. Masa segala sesuatunya tuh di Indonesia gitu ya harus viral dulu gitu baru bisa diselesaikan. Hola netizen yang tercinta, alat belajar bantuan dari perusahaan Korea Selatan akhirnya diserahkan kepada SLBA Pembina Tingkat Nasional setelah tertahan sejak 18 Desember 2022. Barang kiriman sebagai hibah itu selama ini tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, barang kiriman hibah itu diputuskan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai peraturan. Adanya tagihan ratusan juta hingga viral karena disebut adanya kesalahpahaman. Dari versi Bea Cukai, barang itu sempat dikenakan tagihan ratusan juta karena sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada 18 Desember 2022. Kemudian proses pengurusan disebut tidak dilanjutkan sehingga barang itu ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD. Belakangan di media sosial baru diketahui bahwa ternyata barang kiriman tersebut merupakan barang hibah. Bea Cukai pun langsung membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama Dinas Pendidikan terkait. Barang kiriman yang berisi bantuan alat belajar berupa 20 pieces keyboard itu akhirnya diserahkan langsung pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta kepada pihak SLBA Pembina Tingkat Nasional. Barang itu dibebaskan bea masuk karena telah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai barang hibah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Wow, lagi bagi penghargaan apa nih? Kok bangga banget gitu ya mukanya? Senyum Pepsodent gitu. Setelah gue selidikin ternyata ini bukan bagi-bagi penghargaan, tapi ini Bea Cukai lagi menyerahkan 20 keyboard hibah ya, bukan gibah ya. Kalau gibah gue ya, untuk SLB siswa yang tertahan di Bea Cukai akhirnya diserahkan setelah hampir 2 tahun kayaknya ya, setelah viral pula tuh. Gue yakin kalau misalnya nggak viral juga sampai sekarang tuh masih tertahan tuh. Dan yang paling gue geli lagi, dia orang tuh ketawa-ketawa tuh, bangga banget ya. Mestinya kan malu ya, emang kayaknya orang Indonesia itu tingkat urat malunya tuh lebih hebat dibandingkan negara lain, nomor 1 juara gitu loh. Pertanyaannya setelah 2 tahun nih ya, itu keyboard diendepin tuh di gudangnya Bea Cukai ya nggak, masih nyala atau enggak tuh keyboard, kondisinya aman atau enggak tuh ya, jangan-jangan udah ada sarang laba-labanya, ada telur cecek sama telur kecoa. Harusnya tim Bea Cukai lihat-lihat dulu lah ya, barangnya itu untuk keperluan apa gitu loh. Dan ini hibah, bukan gibah gitu loh. Kalau sampai ditahan sampai hampir 2 tahun gitu, bayangin aja coba. Itu semestinya keyboard-keyboard ini bisa digunakan oleh siswa-siswa SLB 2 angkatan kurang lebih ya. Udah seberguna apa? Sedangkan di gudang lu ngendep itu ya, nggak ada gunanya itu keyboard ya. Dan kalau misalnya lo dapet gibah dari luar negeri tapi nggak nyampe ke tujuannya, orang-orang luar negeri ya kayak Korea gitu udah males sekali nyumbang apa-apa ke Indonesia. Maksudnya serius dikit lah kalau kerja Bea Cukai ya. Masa hal-hal kayak begini aja sampai Ibu Sri Mulyani harus turun tangan. Belakangan ini emang bukan kasus keyboard doang nih yang heboh nih Bea Cukai ya, mulai dari barang-barang yang dibatasi lah, udah gitu ada sepatu yang di-charge 31 juta lah, dan masih banyak lagi nih. Itu citra Bea Cukai itu belakangan itu lagi jadi perdebatan gitu loh, jadi sorotan gitu loh ya. Harusnya malu, bukan ketawa-ketawa kayak gini, dan diperbaikin. Belakangan nih lagi banyak banget berita tentang Bea Cukai ya kan, lagi viral nih Bea Cukai, yang mana Bea Cukai ini berada atau institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyani lagi aja yang kena. Bahkan yang paling terbaru, Cakrakan ngomong nih di media sosialnya dia gitu ya. Ya memang gua lansir dari berbagai sumber, dia bilang bahwa dia nggak mau bayar tuh yang namanya denda lah atau apalah gitu. Jaket yang harganya 6 juta, tiba-tiba sama Bea Cukai tuh ditagih jaketnya seharga 21 juta. Edan. Modusnya tuh hampir sama ya, semuanya berkaitan sama ekspedisi ya kan.
banyak banget hal-hal yang kaitan sama bea cukainya itu adalah ekspedisi, yang ujung-ujungnya ya si pembeli yang harus bayar gitu loh. Karena kan seperti yang kita tahu juga gitu ya, belakangan berita yang memang lagi viral tentang bea cukai adalah mengenai sepatu ya, impor sepatu harganya berapa, terus dikenain di bea cukai jadi berkali-kali lipat gitu kan. Setelah itu ada juga hadiah robot loh, hadiah loh, masuk ke Indonesia dikenain denda juga. Yang terakhir, hibah alat pendidikan untuk SLB atau sekolah luar biasa bagi anak-anak atau kaum disabilitas, tunanetra dan sebagainya gitu ya. Itu juga tertahan deh bea cukai. Maksud gua, emang seladang cuan itu kah gitu ya? Ini nih kementerian keuangan ini gitu loh, mulai dari pajak yang kita tahu udah kena, bea cukai nih. Bentar lagi pasti ada juga nih yang keseret namanya nih bea cukai. Kita lihat aja, yang malu Bu Sri Mulyani lagi aja. Gimana enggak, institusinya di bawah Kementerian Keuangan. Maksudnya gini, masa segala sesuatunya tuh di Indonesia gitu ya harus viral dulu gitu baru bisa diselesaikan. Aduh, capek juga ya. Emang udah tabiatnya jadi drama gitu di Indonesia. Walaupun tetap ada sanggahan, baik lewat dirjennya, lewat siapa presidennya, lewat apalah gitu yang tentang bea cukai gitu ya. Ya selalu menapik bahwa dirinya tuh atau bahwa institusinya sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Kebanyakan prosedur. Nih, gue kasih berita dari CNN Indonesia. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah itu bilang kasus-kasus kayak gini tuh banyak banget terjadi karena adanya oknum bea dan cukai yang nakal. Jadi kayak memanfaatkan situasi gitu loh. Misalnya nih gitu kan, kita lihat ada barang dari luar masuk ke Indonesia gitu kan. Udah pasti kalau misalnya diimport barang itu, kemungkinan itu adalah barang-barang yang harganya nggak sedikit. Bisa dikategorikan barang yang mewah. Maka dari itu tuh, semua langsung dikenain pajak yang tinggi. Ya, si pemilik barang, daripada gue harus bayar pajak begitu, ngapain? Simpan aja situ di bea cukai. Ujung-ujungnya rusak. Ujung-ujungnya nggak bisa dipakai. Maksud gue jadi, gimana prosedural yang mana nih yang sesuai dengan kinerjanya? Walaupun misalnya ada juga yang bermain curang dengan harga, makanya bea cukai kenain tuh pajak tinggi. Tapi kayaknya nggak mesti kayak gitu juga gitu. Mestinya kan harus ada win-win solution antara pemilik barang dan bea cukai, sehingga barang itu bisa masuk dan terpakai dengan layak dan baik. Nah ini guys, selama beberapa bulan ini instansi pemerintahnya satu ini sering dibicarakan sama banyak orang ya guys ya. Karena kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Instansi pemerintah apa itu? Ya bea cukai guys. Jadi seperti yang kita tahu ya, sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, Bea Cukai itu mengeluarkan peraturan tentang oleh-oleh guys, tentang barang-barang yang dibawa masuk ke Indo setelah selesai liburan guys, seperti yang 5 potong pakaian, 2 pasang alas kaki, dan lain-lain. Pada akhirnya memang kebijakan itu dicabut ya guys ya, karena menimbulkan pro dan kontra. Menurut aku juga sebenarnya kebijakan seperti ini terlalu memaksa ya guys ya, karena namanya kita beli oleh-oleh, kita kan nggak mungkin beli oleh-oleh cuma misalnya baju cuma 5 pasang gitu kan, nggak mungkin ya. Atau misalnya kita bawa baju cuma 5 pasang kan nggak mungkin. Harusnya yang ditarget oleh bea cukai itu adalah orang-orang just tipper. Taunya dari mana? Bisa lihat dari riwayat pasportnya. Misalnya sering bepergian ke luar negeri ke satu tempat, misalnya yang sering banyak kan ke Thailand ya guys ya, ke Bangkok gitu. Jadi dilihat riwayat perjalanannya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali selalu pergi ke sana gitu. Untuk para justiper aku nggak bermaksud rugikan kalian ya guys ya. Cuma masalahnya kebijakannya kemarin itu benar-benar sampai menyasar ke semua orang gitu loh. Dan yang terbaru ya guys ya, selama 1 minggu kemarin kita dengar berita banyak banget pajak yang menurut aku nominalnya gila-gilaan ya. Dia adalah salah satu penumpang wanita, dia bawa tas Hermes guys, dia belinya di Indo. Kan nggak mungkin kan kita bawa kertas truknya, kita belanja beli
barang-barang kita ini, kayak misalnya tas, dompet, kan nggak mungkin kita bawa kemana-mana gitu loh. Nah itu disasar sama bea cukai dan disuruh bayar denda. Akhirnya karena nggak terima, tas Hermesnya dirobek-robek guys sama penumpang wanitanya ini guys. Ya kan menurut aku tuh nggak masuk akal. Kita nggak mungkin bawa struk kemana-mana, apalagi struk sekarang itu kan pakainya print thermal ya, yang pakai panas gitu loh. Jadi kalau misalnya disimpan lama-kelamaan juga pasti hilang. Itu kalau misalnya aja ya kita emang nyimpen struknya ya, tapi dalam keadaan tintanya sudah hilang, itu bea cukai juga mau lihatnya gimana guys, lihat pakai mata batin. Nah terus juga ada orang yang beli sepatu dari luar negeri guys. Kalau yang dari aku baca dia belinya via aplikasi gitu ya, dan dikirim via DHL, DHL. Nah itu kena sanksi administratifnya sampai 24 juta guys. Menurut aku gila banget, ini sanksi atau meras sih. Dan juga yang terakhir, alat bantu belajar untuk sekolah luar biasa atau SLB ditahan di bea cukai guys dari 2022. Dan juga karena pihak sekolahnya juga ya mau bayar pajaknya juga gimana, akhirnya udah dibiarin aja. Toh sebenarnya juga alat bantunya juga ditaruh di gudangnya bea cukai juga buat apa gitu loh, nggak guna kan. Akhirnya setelah kasusnya ini heboh, baru akhirnya bea cukai ini membebaskan biaya masuknya ini guys untuk alat bantu belajar untuk sekolah SLB ini. Dan akhirnya kalau yang aku baca kemarin lusa, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini akhirnya ngadain rapat gitu loh guys sama bea cukai. Tapi kayaknya jujur ya, perspektif kita terhadap bea cukai ini udah jelek gitu loh, karena kayak seolah-olah mereka itu duit terus gitu. Ya kayak pajak saksi administratif yang 24 juta itu kan menurut kita kan juga nggak masuk akal. Yang kemarin kan harga sepatunya itu 8 juta ya, saksi administratif juga nggak segede itu kan sama aja kita beli kayak 3 sepatu baru lagi. Terus juga kalau misalnya memang ingin masyarakat menggunakan produk dalam negeri, setidaknya kualitasnya itu harus ditingkatkan. Kenapa orang-orang suka belanja di luar negeri ya? Karena itu guys, karena kualitas. Dan juga mungkin karena FOMO ya. Oke guys, sekian VT-nya. Kalau misalnya kalian ada komen tentang VT ini, kalian boleh komen ya di kolom komentar. Hai Mas Seo, ini saya dari Korea memberikan bantuan untuk sekolah kamu. Tolong diterima ya. Terima kasih. Arigato, arigato, arigato. Bantuan ini saya ambil. Jangan Pak, itu bantuan sekolah untuk anak kami. Kami sangat membutuhkannya. Enggak. Semua paket mau bantuan, mau dibeli, itu lewat saya dulu. Mau bantuannya? Mau. Bayar ratusan juta. Bayar dulu. Atau mau saya kasih secara cuma-cuma? Mau. Nggak boleh. Tolong dong Pak, jangan. Pakai hati dong Pak, pakai hati. Hah? Hati? Pakai hati? Kita pakai peraturan. Yang pakai hati mama kau saja. Peraturannya bayar ratusan juta. Dan selama paket belum diambil, selama bantuan itu belum diambil, selama itu sama saya, kamu harus bayar harian. Jadi kamu makin mahal lagi. Gimana? Katanya kemarin bayar, lanjutannya gimana Pak? Pak, dari keterangannya Pak? Enggak ya, itu hanya miskomunikasi. Ini kan bantuan kepada yang membutuhkan ya. Tapi udah tahu baru dibalikin Pak. Iya terjadi miskomunikasi selama 2 tahun itu. Kenapa banget Pak? Kamu diam. Jadi miskomunikasi, enggak ada bayar karena kita BC melayani dengan hati ya. Ini saya diam dengan senang hati, dengan bangga akhirnya menyalurkan paket bantuan ini. Bolong tapi Pak, pakai Pak. Enggak, ini karena waktu ya, digigit tikus kayaknya. Oke, makasih Ibu ya. Iya, BC melayani dengan hati.